Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Muhajir, guru saya, Ibu, Bapak, jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Pernah nggak kita itu saya ingin mengajak Ibu, Bapak mengenang masa kecil ya. Kita kenang masa kecil kita yang indah. Kira-kira apa kejadian yang kita ingat dan itu membuat kita senang, membuat kita bahagia, kadang kepingin balik lagi ke situ. Kalau saya momentumnya pas masa-masa begini ini ya pas besok kalau mau lebaran. Itu yang paling saya kenang, saya ingat, dan betul suasananya itu membuat kita itu gembira. Apa yang paling dikenang di masa kecil ketika mau lebaran itu? Satu apa Bu Pak? Satu baju baru. Nah kan gitu ya. Orang tua kita berupaya membelikan kita baju baru. Entah kayak apa baju itu, apakah murah, apakah mahal, tapi kalau itu baru pasti kita senang. Yang kedua apa Bu Pak? Sangu, ampal. Kan lebih dari biasa. Kalau biasanya ayah ibu kita paling ngasih jajan sehari berapa lah? 5.000. Tapi kalau sudah di lebaran, ya keluar itu uang merah-merah itu udah luar biasa. Kemudian nanti main dengan teman, jajan, sukanya membeli sesuatu yang di hari biasa nggak bisa kita beli, hari itu kita bisa beli. Jadi suasana itu sangat-sangat menyenangkan. Pertanyaan saya, Bu Pak, ketika kemarin takmir mengumumkan besok Ramadan, kira-kira hatinya itu gimana? Gembira enggak? Seneng enggak nyambut seperti itu? Inilah pentingnya ya kita menyambut Ramadan itu dengan gembira. Ada teorinya gini Bu. Saya dari psikologi kadang mempelajari perasaan seseorang. Kenapa orang itu kadang mood, suasana emosinya, suasana perasaannya kadang baik, kadang buruk. Saya ambil salah satu teori yang mempengaruhi apa? Pikiran. Jadi kadang pikiran kita ini bisa mempengaruhi kita itu, menjadikan kita itu emosi yang aja bawaannya, nggak suka, nggak enak. Tetapi bisa pikiran kita ini membuat perasaan kita itu bahagia, mudah senyum, nggak ada orang senyum aja kan gitu. Itu udah berbahaya kalau begitu ya. Tapi itu juga karena pikiran yang membuat seperti itu. Nah, mari Ramadan ini kita setting lewat pikiran kita itu sehingga kita menyambut dan menghabiskan bulan Ramadan ini betul-betul menyenangkan bagi kita. Kadang kan ada, mungkin kita masih merasakan ketika diumumkan Ramadan sudah dekat, itu sudah ya puasa lagi. Lah kok gitu? Apa yang diingat dengan dia puasa itu? Satu, lemes, haus, lapar, ngantuk, kan suasana-suasana yang gak enak itu yang ada di pikiran, lalu terbawa dengan perasaan. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa
menjadikan Ramadan ini betul-betul menggembirakan kita, sehingga besok sahur itu sudah kepingin aja bisa bangun cepat. Sekalipun sunnahnya itu kan kita sahur tidak terlalu lama dengan waktu subuh, tapi semangat kita untuk dibangunkan atau membangunkan anak-anak kita untuk mereka mau bangun sahur terus bergelora. Kemudian selesai sholat subuh, ada dorongan kuat bagi kita untuk membaca Al-Quran. Dan itu nggak terganggu dengan kegiatan-kegiatan lain. Rasanya kepingin baca Al-Quran itu kita rutinkan dan banyak yang kita baca. Kemudian masuk waktu sholat wajib. Itu ketika kita mendatangi masjid, kita sudah bergelora, semangat, senang, bahagia. Apa yang kita lakukan? Kita berupaya untuk melakukan sholat sunnah. Jadi enggak kemudian datang, imamnya datang ya, duduk, buka HP, baca-baca. Enggak ada yang dia lakukan, hanya itu tok. Padahal dia berada di masjid. Selesai sholat juga begitu. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjadikan Ramadan ini betul-betul bulan Ramadan yang menyenangkan bagi kita untuk melakukan ibadah Ramadan itu. Nah, ini yang saya mengajak jamaah sekalian untuk kita istilahnya dibuat pengaturannya. Kalau HP kan begitu ya, dibuat pengaturannya, disetting ulang pikiran kita itu, supaya pikiran kita ini memberi dampak positif pada perasaan kita, motivasi kita untuk menjalankan ibadah Ramadan itu bisa dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita bisa lakukan? Mau tidak mau, kita harus sadarkan betul dalam pikiran kita ini, kita munculkan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan yang paling mulia. Allah yang memilih. Bulan dalam satu tahun itu kan ada 12. Lah kenapa yang dipilih Ramadan sebagai bulan yang paling mulia? Kenapa dia dikatakan bulan yang paling mulia? Karena di bulan itu juga Allah pilih Al-Quran itu diturunkan. Kita bisa lihat saja di Al-Quran. Surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah telah turunkan Al-Quran di dalamnya. Nah, jadi Allah yang memilih Ramadan itu sebagai bulan yang mulia. Allah yang memilih Ramadan itu turunnya Al-Quran. Karena mulianya bulan Ramadan itu dan Allah pilih, maka kemudian Allah kuncilah pintu neraka, Allah belenggulah setan, Allah bukalah pintu surga. Nah, itu kan karena Allah memilih Ramadan itu sebagai bulan yang mulia. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amal kebaikan anak manusia akan dilipatkan dengan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Semua perbuatan baik yang kita lakukan dibalas oleh Allah dengan berlipat antara 10 sampai 700. Tetapi, nah ini keistimewaannya Ramadan ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Jadi puasa tidak dalam konteks dilipat gandakan 10 sampai 700, tidak. Apa? Puasa itu milikku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya, karena ia meninggalkan syahwat dan makanan demi aku. Jadi puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak dilipat gandakan 10 sampai 700, tidak. Lebih.
Suka-suka Allah. Kalau sudah suka Allah itu kan udah gak ada batasannya. Lain kalau dengan suka-suka kita. Suka-suka kita, kamu punya duit berapa mau suka-suka? Allah punya 1 juta saja kok bilang suka-suka. Allah lebih, mau kasih 1 triliun nggak masalah. Oh itu Allah punya dan lebih dari itu. Nah, karena itu Allah yang membalas. Lah kalau sudah begitu, apakah masih berat kita melakukan puasa? Disetting itu otak kita itu. Ini puasa loh. Allah loh yang balas. Masa masih males-malesan? Masa masih ada rasa berat mau puasa? Nah, kan? Jadi seperti itu. Sehingga apa? Tergerak, terdorong, gembira kita itu melaksanakan ibadah puasa. Tidak hanya ibadah puasa, tapi juga di bulan Ramadannya itu sendiri. Bulan Ramadan itu sendiri. Di dalam hadis dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha fi kulli yaumin itqa'afin minan nar fi syahri Ramadan wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibulah. Ini sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia berdoa kepada Allah maka pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Kalau sudah digitukan sama Allah, masa kita nggak mau berdoa? Masa habis sholat langsung aja pergi entah kemana? Masa habis doa kita cuma bisa ngobrol aja dengan teman sebelah habis sholat? Apa nggak bisa terdorong dalam hati kita untuk berdoa kepada Allah? Apa kita nggak punya banyak kebutuhan? Ayo manfaatkanlah bulan Ramadan ini. Kejar janji Allah itu, dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Kita berdoa, Allah pasti kabulkan. Cuma di dalam hadis dikatakan Allah mendengar doa hambanya, dan Allah pasti membalas atau mengabulkan doa hambanya dalam 3 bentuk. Yang pertama, Allah kabulkan persis seperti yang dia minta. Ada orang minta, ini anak-anak kita, ya Allah luluskanlah aku kepingin masuk UGM jurusan Fakultas Kedokteran. Allah masukkan, kabulkan persis seperti yang dia minta. Bapak-bapak, mungkin ada yang berdoa, ya Allah motorku kok sudah rusak ya, belilah aku rezeki supaya aku bisa membeli motor baru. Besok datang motor baru. Loh, persis seperti yang dia minta. Bisa begitu. Itu Allah mendengar doa kita, dan Allah kabulkan itu seperti apa yang kita minta. Nah yang kedua, tidak kita minta tetapi Allah kabulkan, tapi tidak persis seperti apa kita minta, tapi Allah ganti yang fungsinya, manfaatnya seperti apa yang kita mau. Kadang kan kalau kita berdoa itu kan berdasarkan apa yang kita inginkan, sebenarnya tidak kita butuhkan. Nah, maaf ya Bu, maaf saya cuma gojek aja. Mungkin suatu saat ada ini bapak-bapak doa, ya Allah aku kepingin nambah istri. Nah, itu enggak Pak? Ada yang ngaku loh Bu. Tapi Allah tidak kasih dia istri kedua, ketiga. Apa? Allah lipat gandakan kemampuan istrinya, seolah-olah satu istri itu seperti 2, 3, 4 istri. Nah kan Allah kabulkan doa hambanya itu, tapi tidak berdasarkan keinginannya, tapi kamu butuh apa. Jadi gak ada doa kita itu yang sia-sia di mata Allah. Kalau sudah begitu, apa beratnya kita ini berdoa kepada Allah? Apalagi ini di bulan Ramadan. Monggo Bapak Ibu, yuk kita semangatkan diri kita ini. Ramadan ini sudah berjalan, ini sudah malam ketiga. Nah,
Tahun ini Ramadan kita kalau menurut kalender Muhammadiyah cuma 29 hari. Berarti masih kurang berapa hari? Iya, waktu sebanyak itu kita tekadkan. Ayo puasanya yang benar. Ayo ibadah sholatnya yang benar. Jangan sampai kita melakukan sholat itu di masjid. Bagi laki-laki sholat wajib itu jangan sampai kita itu melakukan sholat di rumah. Jangan sampai sholat kita itu molor-molor. Nah, upayakan. Apalagi rumahnya yang dekat itu, aduh, kok nggak mau ke masjid? Di mana telinganya, di mana hatinya itu? Ya, lakukan sebanyak-banyaknya sholat sunnah yang bisa kita kerjakan. Sholat sunnah rawatib, baik yang qobliyah maupun yang ba'diyah. Sholat sunnah duha, atau mungkin ini kita masih semangat nih sholat sunnahnya, sudah melakukan sholat sunnah duha, tapi masih ada waktu, belum masuk waktu duhur. Bisa kita mau melakukan sholat sunnah apa lagi itu namanya? Disebut dengan sholat sunnah mutlak. Jadi ibu, bapak yang mau melakukan sholat sunnah, mau dua terus saja boleh kok, nggak ada batasannya. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Ibu ikut sholat tarawih malam ini, atau malam belum masuk sahur, tapi sudah terbang, susah sekali tidur. Sudah baca Al-Quran, kepingin sholat sunnah, boleh kok. Sholat sunnah mutlak namanya. Dua, nggak usah pakai witir, karena kita sudah witir. Nah, semangat itu terus kita tumbuhkan. Itulah bagaimana kita bisa menggembirakan hati kita mengisi bulan Ramadan ini dengan semangat beribadah, yang ibadah sunnah sebanyak-banyaknya, ibadah amal soleh sebanyak-banyaknya, sehingga suatu saat kita meninggalkan Ramadan, baru saja sebulan ditinggalkan Ramadan sudah rindu sekali, kapan Ramadan. Ya Allah, segerakanlah datang Ramadan. Pernah nggak gitu? Pernah. Siapa? Itu yang bakul-bakul itu. Tapi kita yang nggak bakul-bakul juga seharusnya kangen sama. Itulah Bu, Pak, mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul membuat kita senang, bahagia, dan gembira untuk melaksanakan ibadah puasa itu sendiri maupun amal-amal ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita dan memberi jalan yang mudah bagi kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.